Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Galuh. Di sini saya mengampu mata kuliah untuk para mahasiswa. Salah satunya ada pengantar teknik mesin di semester 1, lalu proses manufaktur 1 di semester 2, struktur dan sifat material di semester 2, dan juga material teknik di semester 2, lalu proses manufaktur 2 di semester 3, dan yang terakhir teknologi tepat guna di semester 7. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang di bidang saya, yaitu material teknik yang mempunyai bobot 2 SKS. Sebelum saya memaparkan pengajaran, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi dari mata kuliah material teknik adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair atau gas yang banyak digunakan untuk keperluan dunia teknik atau industri. Peserta mata kuliah atau para mahasiswa dengan mengampu mata kuliah ini mampu memahami berbagai jenis, apa itu sifat, karakteristik dari material logam maupun non logam, serta penggunaannya pada industri. Dan juga peserta mata kuliah dapat menerapkan teori material teknik terkait dengan pemilihan jenis material yang akan digunakan langsung maupun melalui tahapan proses permesinan. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa diberikan tema yang disampaikan selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah tema yang dibahas, yaitu pengantar material teknik, lalu sifat-sifat material, dislokasi, mekanisme penguatan, failur, diagram fasa, transformasi fasa, proses pemanasan atau thermal logam, logam paduan atau juga metal alloy, lalu keramik, polimer, dan komposit. Metode pengajaran saya menggunakan interaction. Metode ini adalah metode yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Pada mata kuliah yang saya ampu, ada juga media yang saya gunakan agar bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Pertama, pada saat di kelas, saya memberikan waktu kepada mahasiswa agar bisa berpartisipasi aktif.
Pertama, yaitu pada saat di kelas saya memberikan waktu kepada mahasiswa agar bisa berpartisipasi aktif ya, untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat atau pula gagasan agar proses pembelajaran di kelas berjalan interaktif dan juga hidup. Yang kedua adalah grup WhatsApp. Grup WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas. Di luar kelas ya, sarana diskusi di luar kelas. Yang ketiga, saya menggunakan untuk pertemuan menggunakan live meeting dan juga mengirim materi-materi yang telah disampaikan dan juga tugas pada saat perkuliahan. Yang keempat, menggunakan Google Form sebagai bukti bahwa mahasiswa itu mengikuti perkuliahan dengan mengisi kehadiran dan diperlihatkan juga dengan menyingkrutkan atau kegiatan perkuliahan dimasukkan pada Google Form tersebut. Metode yang terakhir adalah metode asesmen yang digunakan untuk mengisi atau menilai ya, menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama 1 semester. Di awal perkuliahan memberikan kontrak perkuliahan yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Bobot penilaian itu akan diberikan kepada mahasiswa. Saya buat dengan skema agar perkuliahan ini diikuti oleh mahasiswa dengan lancar dan mendapatkan nilai yang mahasiswa harapkan. Penilaian yang digunakan pada perkuliahan itu ada beberapa poin yang harus mahasiswa ikuti aturan yang telah diberikan oleh saya dan juga dari pihak prodi. Nah, pertama, UTS atau ujian tengah semester itu diberikan 25% dan UAS itu diberikan 30% untuk ujian akhir semester. Dan tugas juga diberikan 20%. Juga kehadiran 20%. Hari ini pertemuan yang kelima ya di sore ini untuk pembelajaran hari ini mohon webnya dibuka ya. Itu untuk Muhammad, menang gelap Muhammad. Yang untuk Muhammad ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang material teknik, yaitu untuk mengenal sifat-sifat material ya. Nanti materinya Ya, Bapak dasar ya. Coba. Ada, Nek? Ada, Nek?
Materi yang ini adalah subtopiknya adalah sifat mekanik atau kita sebut mechanical properties ya. Subtopik ini sangat sering pembahasannya apabila mahasiswa akan membuat tugas akhir atau penelitian tentang material dengan melakukan uji tarik atau uji tekan baik pada material logam maupun non logam dan juga logam seperti komposit. Nah, jadi bila ada pada saat tugas akhir ingin mengambil tugas akhir dalam penelitian itu untuk tentang material dia harus mempelajari ilmu material ya. Jadi material ini atau subtopik ini itu biasanya sering di pembahasannya belum misalkan buat tugas akhir. Nah, jadi kalau ada nanti tugas akhirnya di material terus mempelajari tentang ilmu material. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bisa lihat ya, apa yang Anda lihat dari gambar itu sebuah kendaraan yang begitu rusak ya, bisa bayangkan dalam pikiran Anda. Terlihat di situ ada kaca spion pecah, mobil penyok, bumper depannya rusak, ya, bagian depan rusak, velg juga tidak seimbang. Ini terjadi karena kecepatan yang sangat tinggi ya. Maka kendaraan itu tabrakan atau juga hancur ya. Fenomena apa itu dan bagaimana bisa terjadi? Dari gambaran tadi itu merupakan fenomena splash pada material sampai mengalami fracture dan rupture ya. Oke. Kita membahas tentang konsep reformasi elastis ya. Ini Anda bisa lihat pada gambar 1, 2, dan 3 bila mana logam ditarik ya, bila mana logam ditarik contohnya ada tanda panah dengan F bahwa logam ditarik dari struktur atomnya akan berubah ya dari gambar 1 gambar 2 sampai gambar 3. Ini struktur atomnya tidak berubah. Karena apa? Pada saat ditarik dengan penambahan penarikan, bila material itu tegangannya dilepas, itu akan kembali ke bentuk semula. Itu yang dinamakan reformasi elastis. Mana reformasi elastis berarti reversible atau dapat dikembalikan ke bentuk semula ya. Itu adalah konsep reformasi elastis. Lalu di sini kita lihat ada konsep reformasi elastis pada logam. Mana yang tadi pada struktur atom diberikan atau pada sebuah logam diberikan beban F ya. Kita lihat dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 bahwa logam beban tarik semakin tarikannya lebih besar itu akan strukturnya akan berubah ya. Akan berubah. Di sini kita bisa lihat di gambar 2 sudah beraturan ya dengan gambar 3. Jadi bila mana beban dilepaskan pada uji tarik ini itu terlihat kembali ke bentuk semula. Maka bisa disebut dengan reformasi plastis pada logam. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa reformasi plastis berarti
irreversible atau permanen atau tidak dapat dikembalikan seperti semula. Ya. Jadi bila mana logam diberi beban tidak kembali ke bentuk semula dinamakan informasi positif. Jika diberi beban dengan dilepas lagi beban itu tapi logam kembali ke bentuk semula berarti dinamakan deformasi elastis. Itu ya deh.